ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa ya udahlah, kita tahu bahwa Teteh sekarang udah hijrah, bahkan sekarang jadi pendakwah gitu. Nah ini kan adalah masa-masa di mana saat itu belum ada hidayah untuk Teteh misalnya gitu. Iya, jadi jadi dibilang bahwa ya udahlah, namanya itu dulu ya udah dulu. Ya orang juga tahu misalnya kayak gitu. Terus Allah juga memahami, mungkin mereka juga sampai bawa kayak gitu kan. Nah ini kalau dari Tetehnya sendiri ini gimana Teh? Teman-teman, kalau kita orang Islam ya, saya ingatin lagi, setiap apapun yang kita perlihatkan ke orang lain, kalau itunya mengundang maksiat atau kita yang perlihatkan aurat kita, dosa. Malah kita pengennya kan selamat dunia, selamat akhirat. Sengsara dunia, tapi yang penting bahagia di akhirat. Kan intinya kita nanti gimana kita pulang menghadap Allah. Semua mendukung, semua senang, alhamdulillah. Emang Teteh kan turunan juga, papahnya juga kan pendakwah gitu ya. Masya Allah. Ya ada turunan nih gitu. Terus Teteh juga kan dari pesantren ada ilmunya. Ya udah bagus gitu. Jadi lebih support, lebih senang lagi. Jadi kalau mereka ada akikahin anak gitu ya, keluarga saya yang tausiah misalkan gitu. Oh jadi memang udah ada di lingkungan itu ya Teh? Iya alhamdulillah. Suami juga ya kan, saya pakai syar'i itu malah lebih senang. Malah kalau bisa mau pakai cadar aja sekalian kamu katanya, biar nggak ada yang foto-foto, nggak ini nggak itu katanya. Nanti kalau saya umur 60 kata insya Allah doain aja kata saya. Semoga gitu. Allah mudahin. Iya, nggak boleh pakai make up. Saya kan masih banyak make up ya. Jadi sekarang udah mulai proses mengurangi Masya gitu. Allah. Semua proses. Saya bilang sama saya, proses ya saya gitu. Kalau make up proses, karena suka jamaah tuh kalau pengen deket, pengen foto selfie gitu, pengen sayanya ada simmer merahnya gitu. Namanya masih perempuan manusiawi ya Teh. Gitu. Tapi alhamdulillah suami support banget. Malah pertama suruh berdakwah tuh yang nyuruh suami saya. Kan udah nggak boleh syuting, udah nggak usah syuting, nanti banyak kan ketemu ikhtilat sama yang bukan mahram, tatap-tatapan, dosa ini dosa, ngelihat yang nanti di lingkungan ada yang pacaran, dosain gitu pokoknya. Udah, kamu lulusan pesantren, bagiin ilmu, udah cari akhirat aja, jadi cari suami ilmu, yang malah ya? ilmu manfaat, amal jariah udah gitu. Jadi kalau saya berdakwah seperti ini, suami dapat pahala karena beliau juga yang mendukung, beliau yang nyuruh ya kan. Itu enak tuh. Jadi beliau bonusnya banyak loh sebenarnya ya, alhamdulillah. Tapi kata suami saya pesan, dalam berdakwah nggak boleh ngarepin angpau, nggak boleh ngarepin dunia, dapat ini dapat itu, jangan. Harapkanlah ridho Allah, ampunannya Allah biar masuk surga karena Allah ridho, udah. Masya Allah. Jadi begitu saya proses berdakwah tuh, kadang nggak dikasih. Kalau kata orang-orang mah amplop misalkan gitu, ya nggak apa-apa karena saya bilangnya gitu, Bu. Kalau mau undang saya undang aja, Ibu nggak usah takutan saya. Mantan artis mahal, udah punya nama mahal, nggak bisa mah gratis. Ibu nggak bakalan bisa ngebayar saya mau pengennya surga gitu. Masya Allah, malah lebih mahal ya, jadi nggak kebayar. Betul. Karena mengikuti jejak Rasul. Di Al-Quran udah ada kayak gitu. Maaf. Al-Quran surat Asy-Syu'ara, Allah udah menceritakan tentang sepak terjangnya cara berdakwah para nabi dan rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajra illa 'ala rabbil alamin. Kata para nabi dan rasul gini, aku tidak mengharapkan imbalan dari kamu atas dakwah yang aku sampaikan. Karena yang membayar aku itu Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tuh, yang punya dunia loh. Iya bener, nggak boleh ngarepin dunia. Ngarepinnya hanya cuman dari Allah aja imbalannya. Tapi kadang namanya manusia suka futur kan ya, suka, nggak dikasih nih misalkan gitu. Tapi dalam hati aja. Di rumah saya kan memang 24 jam murotal. Ada yang Arabnya aja, ada yang terjemahannya juga. Gitu. Itu kadang kalau saya lagi apa gitu, kayak tadi kepikiran pengen dapet gitu, karena nggak dikasih misalkan, itu Al-Qurannya langsung murotalnya tuh kayak sesuai sama bacanya itu, baca yang tadi, baca yang tadi Al-Syu'ara itu. Aduh, saya kan memang rada ngerti lah bahasa Arab gitu ya, rada paham. Karena di pesantren kan bahasa Arab, bahasa Inggris. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun, maaf ya Allah, astagfirullah gitu. Apapun kalau saya lagi apa aja, kalau masuk rumah gitu, atau itu kan ada di belakang ya di tempat makan murotalnya, pasti Allah ngingetin itu lagi gitu ya. Ayatnya apapun kalau saya lagi apa gitu, kayak sesuai gitu ya. Ingetinnya.
Ingat mati banyak ya. Ingat mati banyaknya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang menapas itu pasti mati. Itu kalau saya lagi pengen dunia misal. Kalau ingat mati kan berarti harus ngumpulinnya akhirat bukan dunia gitu. Itu selalu gitu. Kalau saya habis lihat misalkan teman saya misalkan beli kendaraan bagus misalkan gitu. Duh pengen. Langsung nanti saya di radio gitu. Pokoknya entah apa gitu ya. Pasti Allah ngingetin langsung. Masya Allah. Gitu. Mudah-mudahan itu tanda sayangnya Allah sama saya gitu ya. Jadi saya radio pun sekarang radio Islami. Radio yang gak ada musiknya, yang isinya cuma tausiah, ngaji, azan, terus ilmu-ilmu, tanya jawab gitu-gitu. Jadi sesuatu yang saya sekarang lihat, sekarang yang saya dengar, itu harus yang saya nambah ilmu, nambah iman. Udah gitu. Masya Allah. Dan itu harus dijaga ya. Harus dijaga. Makanya istiqomah minta sama Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Tetapkan istiqomahkan hati aku dalam ajaran-Mu supaya nggak melenceng-melenceng lagi. Betul. Supaya apapun godaannya, syuting ini tapi gini. Maaf. Aduh, saya itu udah ya hebat. Maaf gitu. Itu hebatnya. Semua karena sadar ilmu harus diikat. Jadi memang supaya karena ngikatnya aja susah, jadi jangan sampai godaan-godaan ini ya awalnya kayak yaudahlah nggak apa-apa ini dulu, nggak apa-apa ini, malah ntar ngikut yang ini malahan seremnya. Aduh, tapi Masya Allah. Tapi saya setuju banget sih Teh pas tadi bilang bahwa Al-Quran itu terkadang kita nggak pernah tahu momen apa, kita buka aja di lembaran mana yang kita bebas langsung gitu. Kayak tek gitu. Kayak itu sesuai dengan apa yang kita ini buat aku banget nih gitu. Betul. Nasehat kan? Ini nasehat banget, itu nasehat. Betul, Masya Allah. Apapun itu ya. Berarti itu Allah perhatian banget. Kalau Allah nggak perhatian, itu kayak istidroj, nggak sholat, nggak ngaji, nggak pakai jilbab, lokasi dunia banyak. Itu dia. Orang kan berpikir banyak yang bilang gini, kenapa ya pas misalnya pas aku lagi hijrah, kok kayaknya hujannya banyak banget. Itu saya kasih nasihat ya buat yang lain. Jadi gini, ya Bismillah. Jadi tanda Allah cinta sama kita itu, ya bukan karena kita dikasih jabatan tinggi. Kalau menurut kita tanda cintanya Allah dengan dikasih jabatan, harusnya si Fir'aun yang jabatannya presiden itu kan raja, disayang dong sama Allah. Tapi buktinya Nabi Musa yang disayang Allah. Betul. Yang nggak punya jabatan apa-apa gitu. Berarti tanda sayang Allah bukan jabatan kan? Betul. Kalau jabatan aja bukan, terus misalkan kita ngerasa kalau dikasih rezeki banyak berarti Allah sayang. Kalau memang begitu pikiran kita, harusnya si Korun yang hartanya banyak itu kan dilelepin ke bawah bumi gitu kan, dirinya dan hartanya semuanya, padahal tuh hartanya banyak banget. Berarti Allah bukan sayang karena dikasih harta, bukan, ya kan? Jadi Allah itu sayang sama kita itu ya kalau kitanya dikasih keinginan untuk berbuat baik, amal soleh, memperbaiki diri, gitu. Jadi, apalagi kalau kita hambanya ini menangis gitu ya, menitikkan air mata hanya untuk Dia gitu. Ketika kita bersujud, ketika kita malam-malam orang lagi pada tidur, kita malah meminta ridhonya, itu Allah sayang banget berarti sama kita. Dan jangan putus asa, saya mau banyak dosa gitu kan. Gimana Allah mau ngampunin nggak? Dengerin ya, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 ya, a'udzu minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina amanu Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nih dengerin, ini juga jadi trigger buat saya. Tadinya saya juga kan, dosa saya banyak gimana nih, diampunin nggak ada. Allah berfirman, Qul ya ibadalladzina asrafu, hai Nabi Muhammad SAW bilangin sama hamba-hambaku yang banyak dosa, yang sudah melampaui batas. Asraf itu melampaui batas banget, dosanya udah banyak banget gitu, selangit dan bumi misalkan. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa dari cinta kasih rahmannya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah menghapus semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi selama kita masih hidup, kalau kita punya dosa, terus kita istighfar, minta ampun, taubatan nasuha, Allah ampuni. Selama napas belum sampai tenggorokan ya. Iya betul. Iya, ayo. Misalkan saya masih maksiat sholat,
Tetap jangan tinggalin sholatnya. Betul. Dengan sholatmu nanti sholat yang nolongin. Betul, jadi pengingat juga. Jangan kayak Fir'aun. Kalau Fir'aun tobatnya ketika udah di sini udah selesai sampai apa Nabi Jibril Allah bisa. Allah udah mau ngampunin, malaikat Jibril yang kesel, yang gemes, masukin pasir jadinya nggak sempat menyebut nama Allah syahadat gitu ya. Padahal udah di hatinya udah pengen, saya beriman sama Robi Musa wa Harun. Saya beriman sama Tuhan yang Musa dan Harun. Tapi malaikat Jibril gemes, nggak mau nih. Bener. Gitu. Makanya jangan sampai ketika udah terakhir udah mau sakaratul baru ingat. Nanti malaikat yang lain gemes. Bener, jadi semuanya ayo semua hijrah Bismillah. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, Allah Maha Pengampun. Yang penting kita tobat, tidak mengulanginya lagi. Kemudian kita menggantikan yang buruk menjadi yang baik. Artinya kebiasaan kita yang buruk maksiat jadi taat gitu. Nggak apa-apa, semua proses ya, insya Allah. Yang penting niatnya dulu. Nah, ini Teteh nih. Sekarang lagi viral banget nih Teh. Jamaah-jamaah nih gimana Teh ngelihat? Maksudnya kan melihat Teteh biasa ngasih tausiah, ngasih kajian, terus tiba-tiba Teteh langsung viral dengan nangis-nangis di depan sosial medianya Teteh gitu. Dan ini bukan cuma orang-orang kajian nih, seluruh Indonesia nih semua tahu dan sampai banyak yang berkomentarnya. Ini gimana ceritanya Teh? Iya, jadi seperti tadi di awal saya bilang udah nonton TV ya. Jadi saya nggak tahu tayangan-tayangan saya mau diulang, dia nggak tahu. Tapi ada jamaah saya, ada besti-besti saya yang WA gitu kan, Teh ini tayang lagi nih sinetronnya gitu. Saya nggak percaya awalnya. Ya udah nanti saya coba cek. Saya soalnya mau ngisi kajian dulu siangnya gitu. Oh itu pun juga Teteh nggak langsung cek ya, juga satu hari ya? Itu enggak. Saya nanti deh saya mau lagi siap-siap nih, lagi belajar dulu nih buat materi kan. Saya ngisi tausiah di situ. Majelis Salim saya sih Al Aulia. Mudah-mudahan bisa ikut ya kapan-kapan. Insya Allah. Saya baru 3 bulan mendirikan Majelis Salim. Di mana Teh tempatnya? Tapi jadi memang benar loh kayaknya. Kalau kata orang-orang, saya hijrah kok ujian saya tambah banyak kayak gitu ya. Saya bikin Majelis Taklim kok ujiannya jadi tambah banyak kayak gitu. Ya, ini ada aja gitu ya. Ini aja. kan ujian Allah sayang sama Teteh insya Allah. Ya memang Allah berfirman seperti itu. Jangan kamu mengaku beriman kepadaku sebelum aku kasih ujian. Jadi kalau diuji itu berarti Allah sayang. Betul. Dan ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, tapi bisa dihapusnya dengan melalui dikasih ujian. Insya Allah. Karena dengan ujian itu sabar. Sabar itu pahalanya tanpa batas kata Allah. Surga. Makanya kalau selama masih dikasih ujian malah bersyukur ya Teh. Alhamdulillah. Tinggal minta sama Allah, ya Allah, saya terima ujianmu, tapi berikan saya juga jalan keluarnya. Gitu. Minta sama Allah gitu ya. Nah itu siang saya ngisi tausiah ya. Sore saya cek lihat di internet siaran ulang RCT hari ini. Oh iya benar ada saya. Langsung ingat orang tua almarhumah dalam kubur. Aduh dosa jariah ini untuk orang tua saya. Saya juga terus dosa dilihat sama yang bukan mahram itu aurat. Jamaah juga gimana ini. Aduh jadi contoh yang buruk ya. Langsung ambil HP bikin video. Video. Enggak niat. Jadi itu mendadak aja gitu. Enggak niat minta diviralin di dunia sama Allah enggak. Karena saya mintanya sama Allah selalu, ya Allah viralkan aku di langit. Viral sama jadi omongan malaikat yang baik-baik tentang kebaikan gitu. Malaikat tuh yang ngerumpin aku tapi ngomong yang baik. Kebaikan malaikat di langit. Nggak mau saya viral di bumi. Ternyata saya minta viral di langit, di bumi dikasih juga. Mudah-mudahan tapi jadi jalan hidayah orang lain gitu ya. Jadi amal soleh tetap ladang amal, ya, amal jariah. Nanti kalau saya berbagi kebaikan di TV dimanapun. Terus saya bikin tuh video nangis-nangis ya kan. Iya gimana gak nangis. Ingat kalau mati nanti dosa jariah juga tetap ngalir. Sekarang aja masih hidup dosa terus-terusan dikirimin. Orang tua saya bukan dikasih pahala dari saya, amal jariah dari anak yang soleh-soleha, tapi dikasih dosa jariah. Aduh anak durhaka saya ini. Belum nanti jamaah terus orang lain juga yang awam terus nyontek gaya baju, gaya bicara, gaya macam. Aduh saya nangis lah itu saya. Jadi itu nangis emang beneran nangis ya, bukan kan orang bilang ya karena jago acting nih jadinya nangis gitu. Saya kalau acting rada susah nangis, makanya kalau lagi adegan nangis saya selalu cari lampu itu kan panas, saya liatin. Kalau pakai aja menu gliserin ya Teh. Iya, liatin pedes tuh. Sampai suka pakai bawang, nggak mempan bawang. Saking susahnya kalo nih kan netikin air mobil mata. AC gini, oke udah siap, oke gitu. Gitu. Nah terus malamnya saya lihat kok udah 3 juta viewersnya. Padahal biasa saya nge-upload
tentang kajian apa yang potongan-potongan semenit-menit itu ya paling 100, paling banyak ribuan, 100 ribuan gitu, nggak nyampe juta-jutaan. Besoknya udah deh wartawan udah pada wapri mau interview apa segala macam, hadir ke program ini program ke itu. Saya nggak mau tuh awalnya kan, tapi pikiran begini, kalau saya nggak ambil nanti ikhtiar saya kurang optimal. Padahal ini sebagai jalan wasilah aja buat ikhtiar. Bahwa saya nggak redo dunia akhirat kalau tayangan saya dimanapun ya, mau foto kan saya dunia model ya. Jadi pasti kan ada foto tuh, mau di TV, mau di medsos, dimanapun, siapapun yang punya file, mohon kebijaksanaannya, empatinya, rasa kemanusiaannya. Nggak usah mikirin dunia lah gitu loh, akhirat aja deh. Nanti daripada saya nuntut di akhirat gimana? Ya kan gitu. Udahlah tolong, saya juga nggak mau dosa jariah untuk saya, untuk orang tua, suami kan. Banyak nanti yang dapetan kecipratan dosanya gara-gara kelakuan saya yang bodoh, yang jahil itu. Maka saya alhamdulillah dipanggil kayak sekarang di podcastnya Ari Untung. Ya mudah-mudahan jadi wasilah juga. Insyaallah. Gitu supaya pihak sana siapapun ya, bukan cuman bos-bos yang punya TV, yang punya PH doang, tapi yang orang-orang awam seperti kita yang punya channel di YouTube lah, Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya kan bisa kan dihapus lah, please tolong. Bukan saya doang yang dosa, yang nyebarin dosa. Ya, betul. Udahlah kita mau udah pokoknya hidup cuma sementara. Ya, udah pikirinnya sekarang mah akhirat aja. Boleh dunia kejar boleh, tapi yang halan toiban. Ya, betul. Kalau kayak gitu kan nyakitin orang, menjatuhkan marwah orang, membuka aib orang, namanya kan dosa. Nggak diridoin juga sama Allah. Saya juga nggak ridho. Jadi minta kerjasamanya saja, dan mudah-mudahan ini juga jadi pintu pembuka untuk yang lain, untuk lebih aware ya. Hati-hati kalau naruh di medsos yang maksiat tuh hati-hati. Maksiat tuh apa? Nggak pakai jilbab kan maksiat, karena melanggar perintah Allah tuh maksiat. Yang joget-joget apa segala macam yang mengundang hasrat lawan jenis gitu yang bukan mahram, dosa. Hapus-hapusin. Dan teman-teman artis juga ya kan, kalau misalkan kontrak dilihat lagi sekarang mah ya. Iya sekarang. Tapi ini malah jadi ini juga ya Teh, karena kan ya memang kalau kita lihat sekarang sebenarnya bukan cuma tukang bubur naik haji ini aja yang memang ditayangkan ulang gitu, tapi ada beberapa sinetron. Banyak, saya juga di TV lain yang tengah malam itu. Betul, yang orang udah berhijab, udah syari segala macam. Ini jadi inian kita juga, jadi pegangan gitu. Jadi kalau ketika kita naikkan kontrak harus benar-benar diliatin juga gitu ya. Karena memang saat itu juga saya juga sama sih. Maksudnya kita nggak bisa juga, karena itu juga jadi copyright-nya mereka kan, jadi rights-nya mereka untuk. Tapi kita bisa nego. Nah gitu. Itu dia. Nah kalau sekarang Teh, ada nggak sih kebijakan misalnya mungkin ini udah viral nih, ya kan Teteh juga Pak tahu kemarin kerjasamanya sama siapa. Nah ini pernah nggak apa udah ada komunikasi ke arah situ supaya ya mungkin minta diturunin atau seperti apa gitu? Jadi kalau saya memang belum menghubungi dan dihubungi ya, tapi saya langsung menghubungi yang maha pemilik segalanya gitu dalam sholat saya. Makanya ini juga salah satu jalan yang Allah kasih lah gitu, supaya ya udah deh kalau kamu pengen ngomongnya begitu, pengen langsung ke pihak-pihak ya terkait supaya lihat kamu, ya udah saya masukin deh kamu ke TV. Itu jalan Allah. Jadi ini adalah ikhtiar juga ya dari Teteh supaya oke lah, mungkin belum ada itikat baik dari mana-mana gitu, mungkin dengan cara Teteh ini adalah itikat baik supaya ada komunikasi, karena otomatis kan karena udah beberapa tahun yang lalu, udah 12 tahun udah bingung juga sama siapa gitu kan ya terakhir komunikasi ataupun juga sign kontraknya gitu ya. Juga udah saya ngerti gitu. Jadi ini salah satu ikhtiar, mudah-mudahan dari pihak-pihak yang mungkin yang terlibat dalam proses produksi ya mungkin bisa ada itikat baik gitu ya. Iya, dan saya doakan kalau yang memenuhi permintaan saya ini ya untuk menutup semua tayangan-tayangan saya, foto, video dimanapun, siapapun, kapanpun, tolong ditutup, dan saya doakan semoga Allah kasih rezekinya yang lebih banyak, lebih barokah, selamat dunia akhirat. Saya doakan mudah-mudahan Allah juga membukakan pintu hati siapapun pihaknya, supaya Allah melunakkan hati mereka, supaya udah deh tutup filenya, buang apa kek pokoknya sampai hari kiamat ya kalau bisa gitu, supaya sayangnya walaupun saya sudah meninggal nggak ada lagi kiriman-kiriman itu dosa jariah, nggak ada lagi.
Nah, Teh, ini juga kan ada komentar-komentar ya Teh. Dan ya namanya kita di sosial media itu kan udah semua tuh bisa berbicara sekarang. Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa ya udahlah, kita tahu bahwa Teteh sekarang udah hijrah, bahkan sekarang jadi pendakwah gitu. Nah, ini kan adalah masa-masa di mana saat itu belum ada hidayah untuk Teteh misalnya gitu. Iya, Jadi saat itu dulu. jadi dibilang bahwa ya udahlah, yang namanya itu dulu ya udah dulu. Ya orang juga tahu misalnya kayak gitu. Terus Allah juga memahami, mungkin mereka juga sampai bawa kayak gitu kan. Nah, ini kalau dari Tetehnya sendiri ini gimana Teh? Karena ya itu dia tadi, namanya manusia itu kan proses semua gitu. Kita dulu pernah seperti apa, kita sekarang seperti apa, dan Allah itu kan sebaik-baiknya menutup aib kita juga gitu kan sebenarnya. Tapi ya ini kan berarti kan sesuatu yang sebenarnya harusnya bisa dijaga sebenarnya, karena masih manusia juga gitu. Iyalah, Nah, bisa sebenarnya. betul. Gitu. Nah, ini gimana tuh Teh, Jadi tanggapan gini, Teteh? Teman-teman, kalau kita orang Islam ya, saya ingatin lagi, setiap apapun yang kita perlihatkan ke orang lain, kalau itunya mengundang maksiat atau kita yang perlihatkan aurat kita, dosa tetap. Mata melihat, dianya dosa, yang lihat kita objek yang jadi tontonan dia juga dosa. Masa iya mau setiap hari saya dapat dosa terus, saya tidur tapi dosa tetap dapat, karena orang yang melihat ya kan, yang bukan haknya aurat itu ya kan. Saya nggak mau kayak gitu. Dan buat teman-teman juga harusnya berpikir seperti itu. Wah, kalau saya misalkan tayang di TV di mana-mana, kalau saya mengumbar aurat berarti saya ini dosa. Ya iya dosa, orang yang lihat dosa, kamu juga dosa. Ya udahlah gitu, mendingan ditutup aja ya, please, mohon banget. Tapi gini, misalkan orang yang di sana hatinya membatu misalkan, nggak mau berarti pokoknya yang penting cuan, dapat duit. Mereka dapat duit, saya dapat dosa jariah misalkan. Itu udah urusan semua yang mereka itu dengan Allah, nggak ada urusan lagi dengan saya. Insya Allah saya udah ikhtiar, saya juga udah konsultasi dengan ustadz-ustadzah gitu. Ya udah, itu kamu udah ikhtiarnya, mudah-mudahan ikhtiarnya kamu nanti jadi saksi hujah kamu di hadapan Allah. Ya Allah, saya udah ikhtiar, saya udah berusaha semaksimal mungkin yang saya sanggup, saya bisa. Tapi hidayah itu milik Allah. Ya udah, mudah-mudahan sih jadi nggak dapat dosanya lagi. Ya, insya Allah. Tapi tetap ya, dosa itu harus ditutup dengan amal-amal soleh. Kayak itu dosa jariah saya tuh. Maka sekarang saya berdakwah itu nyari amal jariah. Kata Allah, innal hasanat yudhibinas sayiat. Amal soleh itu ya bisa menutupi dosa-dosa kita yang lalu. Jadi ada dosa dapat pahala dihapus, ada dosa istighfar pahala dihapus. Nah, sekarang saya udah sedang proses itu, belajar untuk mengumpulkan amal soleh, amal jariah untuk menutup dosa jariah. Kenapa dosa jariah dimunculin lagi gitu loh dari pihak manusia? Dari pihak orang yang saya nggak bisa kontrol itu. Kan kebangetan banget orang jadi ngirim malah, aduh astagfirullahaladzim. Dan ini juga mungkin mengingat juga ya Teh, buat semua juga, karena mungkin karena Teteh kan sekarang lagi viral banget, malah banyak banget Teh potongan-potongan. Jadi kan itu kan cuma ada di TV nih. Nah, sekarang malah banyak potongan-potongan di TikTok, di mana gitu ya, yang ngebuat pas adegan Teteh doang malahan. Adegan apa nih? Ya enggak, maksudnya adegan yang pas Teteh lah, yang mana? Yang Teteh yang beraurat? Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi potongan sinetron itu Teh. Jadi karena orang penasaran yang mana sih Mega Ulia siapa gitu kan. Jadi malah ada orang yang ngambil dari potongan sinetron itu ditampilin di sosmed gitu. Ya, tolong dong jangan kayak begitu ya. Masa mau nama-namain dosa buat saya, dan yang menayangkan, yang menyebarkan juga dosa. Tuh, gitu loh ya. Tapi ya seperti saya bilang tadi lah, saya udah ngomong nih, pokoknya siapapun, kapanpun, dimanapun, sampai hari kiamat tolong jangan di share-share lagi, jangan diulik-ulik, nyari-nyari lagi gitu loh. Aurat aib orang lain, udahlah nggak usah. Kata Nabi, siapa orang yang menutup aib orang lain di dunia, maka Allah akan tutup aib dia di akhirat. Siapa orang yang membuka aib orang lain di dunia, Allah akan buka aib dia di akhirat. Kan lebih serem di akhirat. Di dunia kita masih bisa istighfar, masih bisa nyari amal soleh untuk nutup dosa jariah kita. Di akhirat mau bilang apa? Ya kan, kalau udah dibuka semuanya, dosanya banyak, tinggal cemplungin ke neraka. Karena udah tuh makanya akun-akun yang sekarang ya mungkin kemarin karena pengen ikutan lagi viral apa, jadi bikin-bikin. Ya mudah-mudahan bisa paham gitu ya. Allah aja tuh udah nyoba nutup-nutupin aib kita gitu ya. Masa malah kita gitu. Kita tuh udah ditutupin aib sama Allah tuh udah bersyukur banget. Kita kalau misalnya Allah ngebiarin aib kita kebuka, aduh,
kayaknya kita juga sesama nggak mau nggak ada ngeliat yang mau temenan jijik gitu. Banyak betul. dosa kita Betul. banyak dosa, udah banyak dosa. Makanya Maka jadi tambahin. saling membantu. Iya, Apalagi kita kayak di sosial media ini kan memang udah bebas banget lah ya, mau siapapun bisa mau bikin edit kayak apa gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan dari hati nurani yang paling dalam juga siapapun itu yang mungkin udah mau iniin Teh Mega, ataupun juga saya juga sekali nitip ya Teh, misalnya ini nauzubillah jangan sampai ada yang tampilin lagi yang zaman-zaman dulu. Jadi ya udahlah, mudah-mudahan Allah udah sebaik-baiknya jalan sekarang, udah nutupin kita semua dari semua aib-aib. Mudah-mudahan Allah jaga, dan tolong teman-teman juga jaga. Iya, saling gitu, membantu lah gitu membantu. loh. Kita kan pengennya jadi hamba Allah yang taat, ya kan. Udah gitu juga kalau kitanya nih, misalkan udah ada yang nyebarin, terus dia menghapus, pahala dapat. Nah, itu dia. Pahala, udah cari-cari pahala aja sekarang. Benar. Mah. Nyari dosa mah gampang ya. Gampang, udah cari pahala aja ya. Surga kita kan belum tentu. Maka kenapa kita berbuat amal soleh, kita taat? Karena kita ngejar pahala, karena surga kita belum tentu. Tapi kalau berbuat maksiat, buat dosa, ngezolimin orang, udah pasti neraka, udah pasti. Benar. Kalau surga kan belum tentu, maka kita kejar gitu. Makanya pas saya getol banget, ayo tausiah di mana ngajakin kebaikan, karena itulah pengen ngejar surga, karena kan belum tentu surganya. Betul. Jadi bismillah buat teman-teman semua, mohon supportnya gitu ya. Kita mau pengen jadi yang baik-baik aja lah insya Allah. Iya, baik-baik. Itu jadi pengingat aja bahwa dulu kita pernah melakukan hal-hal yang mungkin saat itu kita belum dapat hidayah. Mudah-mudahan lewat kejadian-kejadian dulu jadi inspirasi buat teman-teman untuk dulu aja dia yang kayak gitu bisa berubah kayak sekarang. Nah, mudah-mudahan itu yang diambil. Jadi jangan inspirasi kebaikan. Betul, jangan diambil malah yang jelek-jeleknya insyaallah. Iya, karena kalau kan kata Nabi mandala khair falahu ajr mislu ajri fa'ilihi. Siapa orang menunjukkan suatu kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain dapat pahala, dan yang menunjukkannya dapat pahala. Tuh, begitu Allah. Juga kalau menunjukkan suatu keburukan, ngasih contoh yang jelek, maksiat, diikutin oleh orang lain dapat dosa, yang nunjukin, yang ngajarin, yang ngajakin juga kecipratan dosanya. Jadi jariah bukan cuma pahala, tapi dosanya juga jariah juga. Betul. Nah, Teteh sebagai penutup nih, mungkin ada nggak Teh buat pengingat kita juga gitu ya? Mungkin buat kita yang masih dalam proses hijrah, pengen banget supaya kita bisa lebih kafah lagi, lebih baik lagi untuk ngikutin semua syariatnya. Terus juga buat teman-teman yang mungkin sekarang juga harus berhati-hati dengan kontrak-kontrak gitu, karena ya dulu kan kita nggak paham juga ya Teh gitu, supaya mungkin bisa lebih kritis lagi gitu. Silakan Teh Tafadhol. Iya. Jadi buat teman-teman semuanya, udah kita mumpung masih dikasih umur sama Allah, memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak. Hablum minallahnya dibenerin, ibadah-ibadahnya. Hablum minannasnya juga dibenerin. Kayak yang di medsos itu hablum minannas loh teman-teman, ya. Harus baik, nggak bisa masuk surga kalau hablum minannasnya nggak benar. Walaupun sholat, tapi kemudian dia nulis yang jelek-jelek, nggak bisa. Nggak bisa masuk surga, nggak ada hablum minannasnya gitu. Jadi semuanya ayolah ya, semua kita harus prepare. Terus harus mempersiapkan diri kita supaya kita dipantaskan Allah untuk bisa masuk surga, ketemu Rasulullah SAW. Ya, jadi kalaupun ada yang kontrak atau apa gitu, harus hati-hati lagi, harus lebih teliti lagi bacanya. Kalau bisa nggak usah ditayangin ulang, karena kita nggak tahu tuh kan hidayah kapan datangnya, menutup auratnya kapan kan nggak tahu. Ya, kalau waktu nanda tangan kontraknya belum dapat hidayah, ya kan nanti setelah selesai syuting, setelah bertahun-tahun kayak begini kan kejadiannya, kan nggak tahu ya kan. Maka dari pertama udah harus lihat dulu, harus tanda tangan yang benar. Dan saya pesan, boleh ya untuk netizen di sana, saya mendoakan siapapun yang nggak kenal, kebanyakan sih yang nggak kenal, emang nggak kenal sih, ya, yang nulis yang jelek-jelek, maksudnya bukan yang jelek-jelek tentang saya, tapi mereka ngomongnya jelek. Kalau mengaku hambanya Allah, kalau mengaku umatnya Rasulullah SAW, nggak bisa begitu, nggak boleh begitu. Ada hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kamu ngaku beriman kepada Allah, kalau kamu ngaku beriman ada hari akhirat, hari pembalasan, ada hari nanti kita ketemu nanti di akhirat, ya, maka kata Nabi, falyaqul khairan, ngomong yang baik-baik, nulis yang baik-baik, kelakuan yang baik-baik.
Kalau nggak bisa, kata Nabi, aulia sumut, mendingan diem, cicing baik, meneng wela, gitu. Karena dengan diamnya kita itu udah ibadah, dapat pahala teman-teman. Enak banget, pahala tuh gampang. Karena dia melawan hawa nafsu untuk berbuat buruk, berbuat maksiat, dia lawan itu kan. Nggak jadi dia mau ngomong jelek, mau nulis jelek tuh nggak jadi. Itu pahala. Saya pengen banget nih komentar jelek nih. Niat belum ditulis dosa sama Allah. Tapi ketika sudah dikerjakan, ditulis, diucapkan, maka dosa satu berlaku gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, daripada kamu semua memberikan pahala untuk saya, ya nggak usah lagi lah ya. Terima kasih atas kiriman pahalanya, alhamdulillah, terima kasih. Tapi saya mengingatkan nggak usah lah ya. Mendingan kita beribadah udah cari pahala untuk masing-masing aja, bekal masing-masing ya. Dan saya juga kan jadi diambilin tuh dosa saya buat teman-teman. Ya alhamdulillah, terima kasih juga. Tapi kan kasihan, dosa kita udah banyak ya. Saya tahu dosa saya lebih banyak dari yang lain. Tapi saya berusaha mencari amal soleh. Teman-teman juga pasti banyak dosa kan sama. Gak usah nambah-nambahin dosa dengan ngomongin saya, jelek-jelekin, ngebully, memfitnah. Yang bilang saya nyari pansos, nyari biar tayang lagi, biar laku lagi. Enggak, saya gak mau muncul di TV, udah dibilangin. Saya juga bukan nyari duit. Dari dakwah aja saya nggak nyari duit. Apalagi cuman begini dunia, ya kan? Nggak usah lah ya, nggak usah suudzon. Mudah-mudahan semuanya dapat hidayah. Mudah-mudahan semuanya jadi tergerak hati. Banyakin amal soleh teman-teman. Jangan tinggalin sholat, perbanyak sholawat. Insya Allah selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin Allahumma amin. Jazakillah khair. Oh iya tuh. Teh Mega, kok jadi gara-gara mau ngomong ustazah, kakak teteh jadi pengen panggil kakak jadinya ya. Masya Allah, terima kasih banyak teh atas waktunya, sama-sama. Atas siraman-siramannya, dan ini juga kita bisa melihat ya bahwa dari seorang Teh Mega yang dulunya seperti apa gitu ya, tapi Masya Allah beliau bisa merubah dirinya, bisa menjalankan Islam secara kafah insya Allah gitu ya. Dan juga malah sekarang jadi berada di jalan dakwah. Karena sebaik-baiknya kita ahli ibadah yang berada di jalan dakwah itu Masya Allah banget. Iya, pekerjaan paling tertinggi adalah berdakwah karena dia meneruskan tugasnya Nabi. Masya Allah. Nabi waras, jadi maka disebutnya warasatul anbiya, penerus risalah Rasulullah SAW. Doakan istiqomah teman. Amin amin amin. Semoga Teteh juga selalu diberikan keberkahan, amin, Allah ridho dalam setiap langkahnya ya Teteh, dan kita semua yang dengerin ya, mudah-mudahan juga dapat berkah juga insya Allah. Mudah-mudahan juga kita dapat inspirasi, mudah-mudahan juga dapat hidayah. Dan misalkan ada kata-kata kita yang menyinggung ataupun kata-kata tidak baik, mohon dia dimaafkan gitu ya, dan insya Allah kita sama-sama bisa berkumpul lagi insya Allah di janahnya Allah. Amin. Karena yang benar datang dari Allah, salah dari kita memang. Betul sekali, yang sempurna hanya milik Allah. Ya. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.